Pada 27 Desember tahun 1831, Charles Darwin muda melakukan perjalanan bersama kapal HMS Beagle sebagai naturalis kapal. Pelayaran itu dimulai dari Inggris dan sebagian besar dihabiskan dengan berlayar mengelilingi Amerika Selatan. Di saat itulah, Charles Darwin muda mengumpulkan dan mengamati berbagai spesimen sebanyak mungkin untuk dipelajari. Berbagai catatan dan pengamatan yang ia lakukan saat perjalanan tersebut adalah yang mengawali pemikiran Darwin tentang salah satu teori penting dalam dunia sains, yaitu evolusi dari seleksi alam. Saat teori ini digagas oleh Darwin, teori seleksi alam telah menarik perhatian berbagai naturalis di zamannya. Dan sampai sekarang, teori tersebut telah diterima secara luas dan terus dipelajari. Tapi, kenapa teori yang digagas Charles Darwin ini menjadi begitu penting dalam sains? Dan sebenarnya apa yang dimaksud oleh teori Darwin? Charles Robert Darwin atau dikenal dengan Charles Darwin lahir 12 Februari 1809 di Inggris. Saat muda, ia menempuh pendidikan kedokteran, namun minatnya terhadap alam membuat Darwin mengesampingkan pendidikan kedokterannya. Pada tahun 1831, ia berangkat berlayar bersama kapal HMS Beagle. Perjalanan ini sebenarnya bertujuan untuk mensurvei garis pantai guna membuat peta yang lebih baik. Perjalanan yang berlangsung selama 5 tahun itu memberi Charles Darwin kesempatan untuk mengumpulkan dan mengamati berbagai tumbuhan, hewan, hingga fosil, dan juga melakukan pengamatan geologi, karena Charles Darwin juga merupakan ahli geologi. Saat Darwin mengamati dan membandingkan berbagai fosil yang memiliki kemiripan dengan spesies modern, contohnya kukang raksasa, armadillo raksasa, dan kapibara raksasa, ia mulai berpikir bagaimana kalau sebenarnya makhluk-makhluk itu tidak secara kebetulan mirip dengan spesies modern, melainkan ada hubungannya dengan spesies modern. Kemudian, saat sampai di Kepulauan Galapagos, ia memperhatikan sebuah hal yang menarik untuknya. Contohnya, saat ia memperhatikan burung finch. Darwin melihat burung di pulau tersebut mirip dengan burung finch di daratan, namun masing-masing menunjukkan karakteristik tertentu yang membantu mereka mengumpulkan makanan dengan lebih mudah sesuai habitatnya, memperlihatkan suatu organisme telah dimodifikasi khusus agar cocok dengan lingkungannya. Singkat cerita, saat Darwin selesai dari pelayarannya, ia tidak semerta-merta langsung menerbitkan gagasannya, melainkan ia mencoba mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu. Selama lebih dari 20 tahun, Darwin membaca berbagai tulisan dari berbagai naturalis, serta melakukan serangkaian penelitian untuk menyempurnakan teorinya. Charles Darwin membaca esai karya Thomas Robert Malthus berjudul Principle of Population, di mana Malthus beranggapan yang pada intinya seiring bertambahnya populasi manusia, maka peningkatan jumlah tersebut akan melebihi jumlah makanan yang tersedia, dan itu akan menyebabkan perjuangan untuk bertahan hidup. Tulisan ini adalah salah satu pengaruh besar untuk Darwin membangun teori seleksi alamnya. Ia juga melakukan berbagai eksperimen. Salah satu yang cukup menjadi perhatian adalah eksperimennya terhadap merpati untuk mengetahui bagaimana varietas-varietas muncul. Namun, sementara itu, ternyata ada naturalis lain yang memiliki pandangan yang sama dengan Darwin. Ia adalah Alfred Russel Wallace. Mungkin kita tidak asing dengan nama tersebut. Ia adalah orang yang mengusulkan sebuah batas geografi hewan di Nusantara yang kita kenal dengan garis Wallace. Perlu diketahui, kedua orang itu merupakan yang pertama menggagas tentang evolusi dari seleksi alam. Tapi, kenapa kini nama Darwin yang lebih dikenal? Pada tahun 1858, Wallace
mengirim surat ke Darwin yang menyatakan gagasan yang sama tentang seleksi alam. Di tahun yang sama, Darwin dan Wallace kemudian bersama-sama menerbitkan makalah ilmiahnya dan dipresentasikan di Linnean Society of London. Hingga kemudian, di tahun berikutnya, Darwin menjabarkan teorinya secara rinci lewat bukunya yang berjudul The Origin of Species by Means of Natural Selection di tahun 1859. Disinilah Darwin menjelaskan konsepnya tentang evolusi dari seleksi alam. Seketika, bukunya sangat laris di pasaran dan menjadi ramai diperbincangkan beriringan dengan kontroversinya. Menjadi awal dari mencuatnya nama Charles Darwin. Namanya pun mengalahkan nama Alfred Wallace yang juga memiliki pandangan yang sama tentang seleksi alam. Namun, Wallace tidak cemburu dan tidak membenci Darwin. Wallace juga ikut membaca tulisan Darwin dan menjadi penggemarnya. Ia justru fokus pada penelitiannya untuk mencari tahu cara kerja evolusi dan memulai perjalanannya ke Amerika Selatan dan Asia Tenggara. Tetapi pada edisi pertama buku The Origin of Species karya Charles Darwin, sebenarnya ia sama sekali tidak menjelaskan tentang asal-usul manusia. Lalu, kenapa kini nama Darwin menjadi lekat dengan evolusi manusia? Dan bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan seleksi alam? Di sini kita akan menjabarkan teori seleksi alam sesederhana dan semudah mungkin untuk dimengerti. Saat Darwin melakukan perjalanan bersama HMS Beagle, ia melihat bagaimana makhluk hidup memiliki karakteristik yang sesuai dengan lingkungannya. Tapi, kenapa? Tulisan yang sangat menginspirasi Darwin, yaitu esai karya Thomas Robert Malthus berjudul Principle of Population, memberikan Darwin pemahaman kunci, di mana organisme sebenarnya saling bersaing untuk merebutkan sumber daya dan hanya mereka yang paling cocok dengan lingkunganlah yang akan bertahan. Dalam kata lain, adalah yang paling beradaptasi. Sementara mereka yang tidak mampu beradaptasi akan tersingkirkan, memberikan kesan seolah alamlah yang menyeleksi mereka. Itulah kenapa ia menamainya seleksi alam. Darwin melakukan serangkaian eksperimen untuk menghasilkan varietas seperti yang dilakukan para petani dan peternak, di mana varietas yang menguntungkan bagi petani dan peternak akan dipertahankan dan yang sebaliknya tidak akan dipedulikan. Darwin berteori bahwa alam juga menghasilkan varietasnya sendiri, di mana organisme yang memiliki sifat yang mendukungnya hidup sesuai lingkungan akan memiliki kesempatan bertahan hidup dan bereproduksi dengan lebih baik, sehingga akhirnya tentu organisme yang memiliki sifat menguntungkan tersebut akan menjadi sering diturunkan, dan yang tidak memiliki dapat mengalami kepunahan. Bila mekanisme ini terjadi pada suatu spesies, maka ini disebut sebagai microevolution, dan dalam skala yang lebih luas disebut macroevolution. Inilah bagaimana perubahan-perubahan berakumulasi dalam jangka waktu lama hingga menghasilkan bentuk tubuh yang benar-benar baru. Beginilah cara kerja evolusi dari seleksi alam. Di saat penerbitannya, teori Darwin tidaklah sempurna. Meskipun bukti-bukti sudah coba dilengkapi oleh Darwin, tetapi teka-teki pun tetap masih ada. Bahkan ia memasukkan kesulitan-kesulitan dalam teori ini di bukunya sendiri, seperti kurangnya catatan fosil dan bagaimana varietas muncul. Bagaimana hal itu diwarisi dari generasi ke generasi. Tentu, kita sudah menemukan jawaban-jawaban itu di zaman sekarang, tetapi di masa Darwin hidup, ia tidak memilikinya. Sejak awal Darwin menggagas teorinya, ia telah berusaha mengumpulkan berbagai bukti terlebih dahulu. Dan semakin kesini, teorinya semakin didukung oleh begitu banyak bukti yang terus bermunculan, yang justru semakin memperkuat teori tersebut. Dengan kemajuan bidang genetika dan paleontologi dalam sains, akhirnya menjawab pertanyaan yang dulu Charles Darwin belum temukan jawabannya. Teori seleksi alam mendapat perhatian hingga menjadi salah satu landasan dalam teori evolusi modern. Banyak kesalahpahaman tentang teori evolusi Darwin dalam pandangan orang awam, bahwa Charles Darwin lah yang pertama kali memiliki pandangan tentang evolusi.
Kata evolusi memang baru digunakan dalam istilah biologis baru sekitar abad ke-17. Tetapi, gagasan bahwa makhluk hidup berubah atau berevolusi seiring berjalannya waktu sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno oleh para filsuf di zaman itu, meskipun gagasan itu belum bersifat ilmiah. Yang Charles Darwin dan Alfred Wallace usulkan adalah teori bagaimana makhluk hidup berevolusi, yaitu melalui proses seleksi alam. Jadi, yang Darwin dan Wallace gagas adalah mekanisme evolusinya. Sementara itu, teori evolusi modern yang saat ini dipelajari tidak secara plek-ketiplek mengkopi teori Darwin, melainkan adalah sebuah gabungan dari teori seleksi alam Charles Darwin dan genetika dari Gregor Mendel yang terus berkembang hingga sekarang dan merupakan kolaborasi dari hasil penelitian berbagai ahli biologi evolusi selama bertahun-tahun di berbagai generasi, membentuk sebuah sintesis yang dikenal dengan sintesis modern atau evolusi sintesis modern. Dan sintesis ini pun masih terus dikembangkan hingga sekarang, di mana bidang biologi evolusi yang dipelajari di era sekarang memiliki 4 mekanisme, yaitu seleksi alam, mutasi, penyimpangan genetik, dan aliran gen. Jadi, teori Darwin yaitu seleksi alam hanya salah satu dari mekanisme evolusi. Semoga sekarang tidak ada kesalahpahaman lagi. Dari tadi kita hanya berbicara tentang seleksi alam, varietas, dan sebagainya. Lalu di mana letak penjelasan tentang evolusi manusia yang menjelaskan asal-usul manusia? Bukankah Darwin sangat lekat dengan hal tersebut? Pada tahun 1871, 11 tahun setelah penerbitan buku The Origin of Species edisi pertama, Darwin menerbitkan sebuah buku berjudul The Descent of Man and Selection in Relation to Sex. Di sanalah Darwin menjelaskan tentang evolusi manusia. Di buku ini, ia juga merinci sebuah teori yang ia sebut seleksi seksual. Buku yang juga menuai kontroversial bahkan hingga hari ini. Adakah teori yang membantah seleksi alam? Dan apakah ada teori evolusi lain selain teori seleksi alam? Dalam pengertian ilmiah, istilah teori memiliki definisi yang berbeda dengan penggunaan sehari-hari. Dalam bahasa sehari-hari, teori bisa merujuk pada dugaan, opini, atau spekulasi yang tidak harus didasarkan pada fakta dan tidak perlu dibingkai untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Tetapi, dalam hal ilmiah, teori terbentuk dari hipotesis yang telah diuji berulang kali terhadap bukti dan tentu melalui metodologi ilmiah. Jadi, tidak asal-asalan. Teori seleksi alam telah diuji berulang kali oleh berbagai bukti, sehingga teori tersebut diakui menjadi salah satu mekanisme di dalam evolusi. Dan sampai saat ini, belum ada teori alternatif yang cukup untuk dapat membantahnya dan menggantikan kedudukannya terhadap evolusi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa gagasan makhluk hidup berubah atau berevolusi seiring berjalannya waktu sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno oleh para filsuf saat itu. Berbagai gagasan seperti skala alam dari Aristoteles, Al-Jahiz dalam bukunya Al-Haywan, hingga Lamarckisme yang mengacu pada Lamarck juga memiliki gagasan evolusi, walaupun mungkin konsep dan mekanismenya berbeda-beda. Dalam teori evolusi modern, seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa seleksi alam bukan satu-satunya mekanisme evolusi, melainkan merupakan salah satunya. Ada mutasi, penyimpangan genetik, dan aliran gen. Mutasi adalah perubahan dalam urutan DNA sel suatu organisme. Sementara itu, penyimpangan genetik adalah mekanisme evolusi yang ditandai dengan fluktuasi acak pada frekuensi versi gen atau alel tertentu dalam suatu populasi. Dan aliran gen merupakan perpindahan materi genetik dari satu populasi ke populasi lainnya. Itulah dia pembahasan tentang teori seleksi alam. Jika kalian ada yang ingin menambahkan atau mengoreksi pembahasan kali ini, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.